Pertama kali saya diberitahu oleh ayah orang tua bahwa sebetulnya dia bilang kita ini tidak punya tanah air. Tanah air kita ini Indonesia adalah dijajah. Baru mengerti saya pengertian kita ini tidak mempunyai hak di tanah kita sendiri. Nah, itu memberi kesan bahwa rupanya karena tidak mempunyai tanah air, kau tidak apa-apa. Kau inlander. Ini memberi kesan yang sangat dalam yang mempengaruhi hidup saya. Sejak itu tertanam dalam hati kesan ayah, kau sekarang hari ini tidak punya tanah air, tapi kau harus berjuang untuk menegakkan tanah air. Kulit kau itu coklat, tapi otakku tidak berbeda dengan mereka. Karena itu kata ayah, kau belajar, tunjukkan bahwa yang kulit sawo matang itu tidak lebih rendah dari kulit putih itu. Selama dia menjalankan tugas sebagai menteri, dia itu tidak pernah marah. Tidak pernah marah. Sehingga kami ini juga sulit. Nah, mengenai masalah umpamanya beliau itu terlalu sibuk apa enggak gitu, itu diukur dari anak buah itu sakit ya. Pada waktu ikut Pak Emil Salim, saya sebagai staf pada waktu itu bertiga, yaitu Pak Subrata Sastra Suganda almarhum, Pak Baharudin Wahab, dan saya. Pada waktu itu Pak Emil Salim sebagai Menteri Perhubungan.
saya jadi staf, dan saya rasa semua staf juga merasakan bahwa beliau itu seorang yang sangat, maksudnya gini loh, mukanya udah senyum ya, matanya sudah menunjukkan senyum, dan sangat sederhana dan sangat ramah sama semua orang. Jadi beliau kalau turun dari mobil kita suka liatin, aduh ini dengan tasnya dia bawa sendiri dan dia naik ke atas pakai lift. Liftnya beda lah dengan menteri-menteri yang harus lift sendiri, beliau nggak begitu gitu ya. Jadi beliau sangat sederhana sekali. Setelah kita berinteraksi sama beliau, saya kan baru staf, baru sekali ya. Tapi ketika kita menjelaskan, beliau sangat terbuka pada pendapat. Mau staf yang masih junior, senior dan sebagainya, itu sangat open begitu. Dan waktu itu kan jumlah stafnya kan masih sedikit juga. Jadi kita sering diadu begitu. Jadi kalau beliau mau menanyakan sesuatu, seperti dikonfrontir. Tapi saya tahu bahwa maksudnya beliau akan mendapatkan ide-ide baru dari perdebatan itu ya. Sehingga akhirnya beliau bisa memutuskan sesuatu yang lebih bagus karena dapat dari banyak masukan begitu. Nah itu menurut saya suatu keahlian yang sangat baik dari beliau. Beliau bisa mengkomunikasikannya dengan baik dan membuat suatu kebijakan yang juga sangat baik. Gitu. 70 terus ke 2000, bumi amblas. There is a limit to growth. Yang sangat saya kagumi daripada Bung Wimir itu, kalau mendapat tugas bukan main caranya dia mengerjakan. Sangat intensif, sangat metodis, sangat konsisten, sangat terus-menerus. Hebatnya Bung Wimir. Jadi sebagai ekonom, sebagai orang lingkungan hidup, dua-duanya bisa mengerjakan dengan sangat bagus dan sangat baik. Ya, jadi tadi kita mengibaratkan tim kita itu sebagai satu kesatuan sepak bola. Yang jadi gol tahu tugasnya, yang jadi penyerang tahu tugasnya. Sayap kiri menyerang lebih dahulu disusul dengan poros tengah. Itu masing-masing tahu pekerjaannya. Jadi di dalam hal ini Bung Wimir konsentrasi di dalam lingkungan hidup. Pak Sadri konsentrasi di dalam penerimaan, penarian modal asing. Saya konsentrasi di dalam minyak dan perdagangan. Itu jalannya sudah bagus sekali. Jadi tim sepak bola itu bisa dipertahankan sampai pada pelita ke-5. Sesudah itu timnya ganti. Pak Habibie, orang-orang insinyur yang banyak masuk. Titik berat dari pembangunan tidak diletakkan kepada pengembangan pertanian, akan tetapi didanakan pada teknologi. Ya, beliau itu dia sebagai anggota tim ekonomi yang bentuk waktu-waktu itu kan dia tahu bahwa beliau itu orang akademis. Tapi karena dia dilibatkan sebagai tim ekonomi waktu itu kan, dia ingin tahu lapangan. Itu bagusnya. Dia cari teman-teman lama yang sudah aktif di lapangan. Dia ingin tahu apa yang ada di lapangan. Waktu itu saya pernah juga termasuk salah satu teman lama yang sudah di lapangan, tanya, apa sih yang di bidang perhubungan, di bidang pelayaran itu apa sih masalahnya, karena begitu kan. Dia tidak ingin tahu. Nah, secara kebetulan beberapa tahun setelah itu dia jadi menteri perhubungan kan. Di samping sebelumnya jadi macam-macam jabatan menteri lain, ya pernah wakil ketua Bappenas, ya pernah apalagi menteri lingkungan hidup dan sebagainya. Jadi dia ingin tahu lapangan.
Jadi ya waktu itu dia jadi Menteri Perhubungan, saya itu orang lapangan, ya. Beliau yang ngangkat saya sebetulnya sebagai presiden direktur, ya, suatu perusahaan yang dibentuk khusus, ya, oleh Kementerian Keuangan dan Bank Pembangunan Indonesia Bapindo. Pak Emil Salim mendorong saya, keluarga saya, segi pendidikan. Walaupun saya tamatan SD, supaya anak saya sekolahnya tinggi. Waktu itu Bapak mendorong supaya anak kamu bisa sekolah tinggi. Karena waktu itu alhamdulillah nilai anak saya nggak bodoh-bodoh amat gitu. Ya, sekarang tamat S2 aja udah EPK-nya 3,5 kalau nggak salah. Gitu. Jadi itu, kalau Pak Emil selalu mendorong supaya anak tuh sekolah tinggi dari segi pendidikan itu. Bapak juga mendorong, juga alhamdulillah biaya juga Bapak Ibu yang biayain, jadi dorongan Ibu begitu aja. Oh, Bapak pekerja keras, nggak di kantor, nggak di rumah, pulang ke rumah pun kerja keras sampai mau tidur. Jadi selalu kerja dan kerja. Paling kalau untuk Sabtu Minggu itu untuk keluarga, cucu-cucu pada datang, terus nanti jalan keluar ngajak cucu-cucu itu untuk keluarga. Tapi menurut saya selama saya ikut Pak Emil Salim, Bapak itu pekerja keras, sayang keluarga, sayang pembantu apalagi itu sama aja. Jadi antara pembantu sama bos itu nggak ada jarak. Sekarang kita lihat bahwa dalam pembangunan ekonomi kita ini masih banyak kita bergantung pada impor pangan. Desakan dari orang tua, pengalaman pahit di masa lampau, pengalaman di lapangan menjadikan kita menyukai apa yang kita kerjakan menjadi sesuatu, dan di dalam hati terus terangkum ya, pengalaman bahwa saya ini kulit coklat ini, kalau ada konferensi internasional yang biasanya banyak orang kulit putih gitu, kalau ada konferensi macam-macam itu, saya selalu bertanya, saya selalu berdebat. Ingat di zaman tempo hari itu, kasih lihat ini loh, coklat ini tidak kalah dengan kalian yang kulit putih-putih itu. Ada apa itu ya? Ada semangat seperti itu, ada semacam fighting spirit seperti itu.